Baik, insyaallah kita masuk ke pembahasan surah Al-Mu'minun. Insyaallah sekarang dari, jika waktunya cukup, dari ayat 1 sampai 11 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Ibu yang Allah muliakan, ketika surah Al-Mu'minun ini turun, jadi Umar bin Khattab menggambarkan bagaimana beratnya Rasulullah setiap kali menerima wahyu. Para sahabat tahu. Jadi wahyu itu bagaimana para sahabat tahu ini wahyu atau tidak. Dalam banyak kondisi Rasulullah ketika wahyu itu datang itu seperti orang gila. Ataupun dengan kondisi seperti ada lebah yang dikatakan atau memikul beban yang sangat berat, dengan sepanas-panas sedingin-dinginnya hari, Rasulullah itu berkeringat. Dan bahkan sangat kelelahan ketika setelah menerima wahyu. Dan tidak jarang Rasulullah setelah menerima wahyu itu istirahat dulu. Jadi ketika Jibril datang, itu Rasulullah menggigil setiap kali wahyu itu datang. Dan kemudian setelah wahyu itu datang, Rasulullah akan bacakan apa yang disampaikan oleh Jibril, langsung dibacakan. Maka para penulis wahyu sudah standby untuk menulis wahyu. Dan beberapa sahabat juga sudah standby untuk menghafalkan. Itu para sahabat tahu ini wahyu atau tidak. Jadi Rasulullah juga tidak bisa berimprovisasi dengan Al-Quran. Karena sahabat tahu ini wahyu atau tidak. Jika Rasulullah dengan kondisi nyantai-nyantai aja habis itu ngomong, ya ini hadis, bukan Al-Quran. Maka ketika ayat ini turun, kemudian Rasulullah mengatakan, man qara'ahunna ataupun man fa'alahunna dakhala al-jannah, atau man aqamahunna dakhala al-jannah. Allah menurunkan 10 ayat dari 1 sampai 10 sebenarnya. Dan siapa yang melakukannya, dakhala al-jannah. Dan ibu-ibu yang Allah muliakan, surga di sini itu surga Firdaus, bukan surga biasa. Karena itu alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Beberapa karakter ataupun beberapa sifat yang ada dalam surah Al-Mu'minun ini itu bukan permasalahan yang gampang dan mudah. Maka karena itu Allah menjamin siapa yang bisa melaksanakan ini seluruhnya dan sifat ini ada pada dirinya, maka sudah dijamin dia adalah ahli surga. Sekarang bagaimana? Ibu-ibu yang Allah muliakan, kita mencoba satu persatu yang ada. Dengan tahapan-tahapan ini kita berharap bisa melaksanakan semuanya, bisa mengaplikasikan semuanya dalam kehidupan kita, dan semoga kita menjadi ahli surga sesuai dengan yang Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ini. Allah memulai qad aflahal mu'minun. Dalam bahasa Arab, jika ada fi'il madhi, ada kata kerja yang telah berlalu diikuti dengan qad, maka artinya adalah sungguh, mengartikan memastikan sesuatu sudah dapat. Tapi kalau dengan fi'il mudhari' yang akan datang, qad yuflih, maka sifatnya adalah kemungkinan. Maka di sini Allah mengatakan qad aflah, sungguh falah, aflah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Maka al-iflah ataupun al-falah memiliki banyak makna. Di antara makna al-falah kalau di sini diartikan keberuntungan. Dia bermakna al-fauz, kemenangan. Dia juga bermakna at-tafawuq, prestasi. Juga dia bermakna an-najah, keberhasilan. Juga dia bermakna
al-aflah ataupun al-falah ini adalah tahqiqul ghayah. Kita punya tujuan, tak kala terrealisasi tujuan kita, maka dikatakan falah. Ataupun tahqiqul murad, kita punya keinginan, ataupun tahqiqul hadaf, kita punya tujuan. Tatkala semua itu terrealisasi, maka itu dikatakan dengan falah. Contoh, ada kita punya keinginan, maka kita takhtit, kita bikin langkah-langkah, kita bikin perencanaan, dan kemudian agenda ini berhasil, maka dikatakan dengan falah. Ketika Allah mengatakan qad aflah, Allah memastikan bahwasanya orang-orang beriman sungguh apakah dia beruntung, dia menang, dia mendapatkan segala bentuk kejayaan, kesuksesan, ini yang sifatnya mutlak. Karena betapa banyak kesuksesan, betapa banyak keberhasilan, betapa banyak kehebatan yang ada di dunia ini, pada dasarnya di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Maka dalam hal ini, bagaimana seorang mukmin berpikir keberuntungan dia, kenyamanan dia, keberhasilan dia itu berlanjut sampai ke akhirat nanti. Maka di sini lagi-lagi dalam masalah perspektif. Bagaimana orang-orang beriman jika Allah anggap dia beruntung, yang Allah anggap mereka sukses, yang Allah anggap mereka berhasil dengan semua cara ini. Dan untuk mendapatkan al-falah ini, ibu-ibu yang Allah muliakan, ada beberapa faktor ataupun beberapa sebab yang juga Allah sampaikan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Jika kita ingin mendapatkan keberuntungan sebenarnya, mendapatkan kesuksesan sebenarnya, tahapan-tahapan ini bisa kita lakukan. Di antara penyebab keberuntungan dalam Al-Quran, Allah mengatakan wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak berzikir untuk membuat agar kita dianggap orang yang berhasil, orang yang menang, orang yang juga mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah. Cara pertama adalah banyak berzikir. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ibu yang Allah muliakan, zikir gak cukup dengan sekali dua kali. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain mungkin tentang bagaimana kita bertahan ya, untuk menjaga keikhlasan kita, bagaimana kita bertahan, untuk menjaga salat kita, bagaimana kita konsisten, tidak harus banyaknya. Kita berinfak gak harus banyaknya, bagaimana kita rutin berinfak walaupun 100-200 rupiah setiap hari gak ada masalah, ataupun setiap minggu, oke. Ibadah yang lain banyak berkaitan tentang keistiqomahan kita dalam beramal. Tapi zikir tidak. Zikir ini tentang banyaknya. Karena jika tidak mampu kita banyak dalam berzikir, kita adalah orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mereka berzikir jumlahnya sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Maka agar kita terkategori orang-orang yang beruntung, salah satu caranya dengan banyak berzikir. Ini pernah saya sampaikan. Di antara cara yang lain juga adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Dengan memperbanyak ketakwaan, ini pasti. Bagaimana kita menjaga kondisi ketakwaan kita, bagaimana kita menjaga kondisi amal soleh kita, bagaimana kita menjaga ketakutan kita kepada Allah, maka kita beruntung. Di antara penyebab keberuntungan juga adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabar, wasabiru, sama-sama menyabarkan diri. Warabitu, sama-sama saling menguatkan dan mengokohkan. Maka ini juga cara membuat agar kita beruntung, agar kita termasuk orang-orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam Al-Quran, kata-kata qad aflah ini ada 3 dalam Al-Quran. Pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berjaya, sungguh mendapatkan kemenangan yang besar orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain kita insyaAllah mungkin hafal, qad aflaha man zakkaha. Di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang selalu berusaha menyucikan dirinya. Maka ini beruntung orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Beruntung orang-orang yang setiap kali berbuat maksiat kembali taubat kepada Allah. Karena itu bahasanya zakka atau tazakka. Jadi bukan orang yang cukup beristighfar, tidak, tapi selalu beristighfar kepada Allah. Karena itu ibu-ibu yang Allah muliakan, kita ini akan diliputi oleh banyak dosa dan maksiat. Tinggal bagaimana kita konsisten setelah kita bermaksiat, bertaubat. Setelah kita jatuh kepada dosa, kita bertaubat. Setelah kita melakukan sebuah hal yang Allah larang, kita kembali kepada Allah. Maka qad aflah.
Karena itu juga kata para ulama, jika ada orang-orang yang Allah bikin bermaksiat dan dia segera bertaubat kepada Allah, maka pada dasarnya Allah sedang menggiring dia ataupun meridai agar dia menjadi ahli surga. Karena itu orang-orang yang dengan mudah segera meminta ampun dan ingat kepada Allah dengan kemaksiatan dia, maka termasuk pada kategori qad aflaha man tazakka ataupun qad aflah man zakkaha. Maka di sini qad aflahal mu'minun. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, ternyata di sini Allah mengatakan al-mu'minun. Di sini bagaimana makna orang-orang yang beriman? Al-mu'minun di sini adalah makna yang sesuai dengan apa yang diartikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena banyak orang-orang mengaku bahwasanya dia beriman, tapi tidak masuk pada kategori keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam surah Al-Hujurat, ketika orang-orang Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Maka Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman, tapi katakan adalah kami sudah menjadi seorang muslim. Maka di antara mana keimanan, Rasulullah mengatakan di antara mana keimanan adalah al-iman ma waqara fil qalbi, apa yang kemudian terpatri di dalam hati, wa aqarra bil lisan, dan kemudian dia lafazkan dengan lisan, dan kemudian apa? Wa tasdiqan bil jawarih, dan dia buktikan dengan anggota tubuh. Maka keimanan bukan hanya ada yang di otak kita. Apa itu keimanan yang dikatakan oleh Rasulullah? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari syarrihi wa khairihi. Kalian beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Kebanyakan kita itu hanya sebatas di pikiran, pengetahuan, tapi tidak menjadikan keyakinan di hati dan tidak diamalkan. Maka betapa banyak orang yang dalam artian mereka keimanan ini hanya sekedar pelafazan, hanya sekedar keyakinan ataupun ada yang di kepala, tapi tidak melahirkan kenyamanan di hati. Dan keimanan juga Rasulullah sampaikan, al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu ada 70 tingkatan atau 60 tingkatan. Afdaluha la ilaha illallah. Yang paling mulia mengatakan la ilaha illallah. Paling rendah apa? Imatatul adza 'anil tariq, membuang, menghilangkan keburukan yang ada di jalan. Wal haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Maka juga seluruh kategori keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah maka masuk pada kategori ini. Tapi ternyata ibu-ibu yang Allah muliakan, keimanan saja ternyata tidak membuat seseorang ini menjadi ahli surga. Untuk bisa mendapatkan surga Firdaus, dia harus memenuhi kategori setelahnya. Maka seperti adanya ketika ada sebuah sifat, maka dia mengikat, dia memperkecil lingkaran. Contoh misalnya sekarang adalah untuk seluruh masyarakat Kota Solo. Maka mungkin dengan jumlah masyarakat Kota Solo, kemudian masyarakat Kota Solo yang datang ke Masjid Agung misalnya, itu lebih kecil lagi. Maka kemudian di sini ketika ada kata-kata yang, maka ini memperkecil lingkaran, memperkecil jumlah. Dan semua hal ini harus terrealisasi, harus teramalkan agar bisa mendapatkan alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mendapatkan surga Firdaus ini. Maka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Ibu yang Allah muliakan, salat ini adalah cahaya, as-salatu nurun. Maka berhati-hati. Rasulullah mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah wa yaqulu bi taufiqillah. Berhati-hati dengan firasat orang-orang beriman. Dia melihat dengan cahaya Allah. Karena itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, Allah berikan cahaya di hatinya. Dan dia mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh orang lain. Jadi kalau ibu-ibu yang Allah muliakan pengen curhat, pengen menanya fatwa kepada orang yang kita anggap soleh, berhati-hati. Jangan mencoba-coba untuk berbohong. Orang-orang yang jika memang benar mereka orang-orang soleh,
Allah berikan kepada mereka nur, cahaya yang basirah, mereka mampu mengetahui apa di balik pertanyaan kita. Itu di antara yang pernah terjadi. Utsman bin Affan dalam sebuah kajian tiba-tiba datang seorang sahabat dan Utsman mengatakan, aku melihat di matamu syai' minal jahiliyah, sesuatu dari kejahiliahan. Sahabat ini heran dan kaget. Bagaimana Utsman bisa tahu apa yang terjadi pada dirinya? Karena barusan dia tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Maka langsung kelihatan. Maka ibu yang Allah muliakan, jika memang kita bertanya pendapat, menanya nasihat, nggak ada masalah kita mengganti nama orang, ada seseorang. Tapi biasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang keimanannya kokoh, dia tahu nih, yang bertanya adalah, ataupun orang yang disebut itu adalah si penanya. Maka sholat itu adalah nur. Orang yang bagus kondisi sholatnya, Allah berikan cahaya di hatinya. Dan Allah memudahkan dia dalam memilih, dalam menentukan berbagai macam kondisi. Karena itu, kenapa pemimpin yang harus kita berikan loyalitas yang utuh, syaratnya apa? Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yang boleh kalian berikan loyalitas utuh ataupun wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka selalu melaksanakan ruku ataupun salat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pemimpin dia konsisten dengan salatnya, khusyuk dalam salatnya, maka biasanya tidak ada keputusan dia itu yang melenceng. Karena itu kita harus berikan loyalitas yang utuh. Tapi syaratnya dua tadi. Mendirikan salat dengan baik, kemudian menunaikan zakat, dan mereka raki'un, ada sifat suka melaksanakan salat tepat waktu. Salat juga Rasulullah mengatakan la salata liman la aqla laha, ataupun as-salatu man aqala fiha, ma'aqala fiha. Salat itu adalah apa yang kita berakal. Ibu yang Allah muliakan, salat kita diterima sesuai dengan apa yang kita sadari ketika salat. Itu Rasulullah, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan laksanakan salat dan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian menyadari apa yang kalian katakan. Walaupun kita tidak mabuk, tapi banyak kita yang dihukum sebagai orang yang mabuk ketika salat, karena kita nggak sadar apa yang kita katakan. Karena itu Rasulullah mengatakan, salat itu diterima sesuai dengan kesadaran kita pada salat. Karena itu sholat itu bukan sekedar gerakan, tidak. Maka perlu kita menyadari apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan. Maka nilai kita di sisi Allah, pahala kita di sisi Allah sesuai dengan apa yang kita sadari ketika sholat. Itu dikatakan khashi', juga artinya dia takut dan dia fokus. Orang yang takut biasanya fokusnya tinggi. Maka khusyuk itu bukan berarti kita merasa terbang, tidak. Kita merasa di awang-awang, tidak. Tapi kita menyadari apa yang kita lakukan, menyadari apa yang kita baca, menyadari apa gerakan kita. Maka di antara bentuk bagaimana agar kita khusyuk, di antaranya adalah, ibu yang Allah muliakan, pertama dengan memang membiasakan kita salat berjamaah. Tapi ini sekarang kondisi fitnah akhir zaman. Kita salat berjamaah, dan pertama beberapa masjid malah tidak diizinkan melaksanakan salat berjamaah karena kondisi pandemi sekarang ini. Dan juga kita dilarang untuk rapat dalam sholatnya. Maka ketika tidak mampu rapat dalam sholat, juga menghilangkan potensi untuk khusyuk dalam sholat. Maka kalaupun toh kita, di antara salah satu cara juga, ibu-ibu yang Allah muliakan, di antara jika sering bertanya lebih baik mana Ustaz, kita sholat di rumah atau di masjid? Sholat di rumah lebih baik jika seandainya suami kita menemani sholat berjamaah. Tapi jika kita di rumah juga tetap sholat sendirian, maka mungkin berjamaah di masjid lebih baik. Karena kita berjamaah. Pada dasarnya, seorang wanita itu sholat di rumah, itu memang lebih baik. Tapi tetap tidak mengurangi kewajiban dia ataupun anjuran untuk bagaimana tetap berjamaah dalam sholat. Nah ini yang sering terjadi, bapak-bapak datang ke masjid, dia pulang, udah sholat sunnah udah selesai di rumah. Selesai di masjid, ntar pulang yang ibu-ibu tetap sholat sendirian. Nah ini kebiasaan baru yang harus kita lakukan adalah, jika bapak-bapak pengen sholat wajib di masjid, kalau pengen sholat di rumah, ulang lagi sholatnya dengan niat sholat sunnah, yang ibu-ibu sholat wajib. Ini dilakukan para sahabat agar tetap bisa mendapatkan kekhusyuan. Ini yang pertama.
Bagaimana agar kita khusyuk dalam salat? Di antaranya berjamaah, selalu berjamaah. Yang kedua, ini pentingnya kita menunggu-nunggu waktu salat. Jadi ibu yang Allah muliakan, kita dianjurkan, ini dikatakan dengan ribat, menunggu-nunggu waktu salat dan punya kelebihan tertentu. Bagaimana di antara hal yang juga penting, ibu yang Allah muliakan, sekarang gadget udah banyak ya, ataupun kita punya jam yang bisa merimain, mengingatkan kita untuk waktu salat sudah masuk atau belum. Ataupun kita mempersiapkan diri 5 menit sebelum salat masuk. Kita sudah siap-siap. Sehingga ketika datang ke masjid atau akan melaksanakan salat, kita bisa terlebih dahulu melaksanakan salat sunat rawatib. Maka kemudian dengan hal tersebut, setelah kita salat sunat rawatib, ada jeda kita beristighfar, berdoa kepada Allah, sehingga pikiran kita tidak penuh ataupun tidak masih memikirkan pekerjaan kita yang sebelumnya kita tinggalkan. Dan salat juga adalah di antara cara lain untuk khusyuk. Juga di sini Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang menyangka, orang-orang yang selalu berfikir bahwasanya mereka akan segera bertemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang selalu raji', yakin dia kembali kepada Allah. Maka untuk khusyuk, ibu-ibu yang Allah muliakan, adalah bagaimana kita selalu menghadirkan bahwasanya kita akan segera mati. Kedua hal ini harus selalu berdampingan. Kita beramal semaksimal mungkin jika memang kita punya keinginan yang besar pada dunia, tapi harus segera berpikir juga selalu diiringi, kita ini akan selalu segera mati, kapanpun ataupun di manapun. Maka seorang mukmin jika selalu berpikir dia akan bisa mati kapan saja, dia akan selalu menghadirkan hatinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, man khashu'a qalbuhu khashu'a jawarihuhu. Orang yang khusyuk hatinya juga khusyuk anggota tubuhnya. Orang yang tidak nyaman dalam sholat, yang gerak kiri kanan, yang kemudian banyak gerakan dan sebagainya, juga tidak bisa dikatakan khusyuk. Karena itu Imam Syafi'i melarang lebih dari 3 gerakan berturut-turut, indikasi dia tidak khusyuk dalam sholat. Maka tujuan sholat bagaimana khusyuk? Nah, ketika kita pahami hal ini, di zaman Imam Syafi'i nggak ada handphone, di zaman Imam Syafi'i nggak ada gadget ataupun sesuatu yang berbunyi dan sebagainya. Maka tujuan kita mengejar kekhusyuan kita dalam sholat. Maka jika seandainya ada gadget yang berbunyi, ada handphone yang berbunyi, kita berhenti sejenak, matikan, gak ada masalah. Walaupun dengan banyak gerakan, lebih dari 3 gerakan, karena tujuannya adalah agar kita khusyuk dalam sholat. Dan sholat juga adalah zikrun. Wa aqimis salata li dzikri. Jadikan sholat agar kita ingat dengan Allah. Maka kadar pahala yang kita terima dari Allah sebanyak apa kita sadar dan mengingat Allah dalam sholat kita. Bukan mengingat pekerjaan yang lainnya, bukan mengingat urusan yang lainnya. Maka as-salah adalah zikir. Maka di sini ibu-ibu yang Allah muliakan, di sini menarik. Di ayat ketika Allah mengatakan keberuntungan, kemenangan, keberhasilan yang didapatkan oleh orang-orang beriman, itu dimulai dengan sholat dan ditutup dengan sholat. Lihat di ayat ke-9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Maka langkah awal jika kita ingin beberapa sifat-sifat setelah ini yang sebenarnya kalau kita bayangkan lebih berat, tidak. Yang paling berat itu sholat. Semua ini akan menjadi lebih mudah ketika sholat kita betul-betul bisa dijaga dengan baik. Kalau yang pertama adalah khusyuk dengan permasalahan adalah ketika sedang melaksanakan sholat. Di terakhir bagaimana kita menjaga waktu sholat. Maka jika kita ingin melakukan hal-hal di tengah ini untuk bisa mendapatkan surga Firdaus ini, hal yang pertama adalah fokus menjaga kualitas sholat kita dan fokus menjaga waktu sholat kita. Ini yang nanti disampaikan di ayat ke-9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang terhadap al-laghwun, mereka mu'ridun, berpaling. Al-laghwu itu apa ibu yang Allah muliakan? Al-laghwu itu segala sesuatu yang tidak ada Allah di sana. Apapun itu. Kita makan, kita tidur, kita marah, kita senang, kita bahagia. Jika tujuannya ataupun tidak melibatkan untuk mencari ridha Allah, maka itu dikatakan dengan laghwun.
Contoh, misalnya kita lagi ngobrol, tapi tidak pembahasan itu adalah bagaimana kita saling menasihati, bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka udah tinggalkan, itu lagun. Kalau hanya sekedar bersenda gurau, segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah itu dikatakan dengan lagun, hal yang sia-sia. Maka Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indikasi baiknya keislaman seorang mukmin, seseorang adalah meninggalkan yang tidak penting bagi mereka. Maka dari hal ini, ibu-ibu yang Allah muliakan, kita juga perlu mulai membiasakan dari sekarang mencari alasan untuk setiap apa yang kita beli, mencari alasan untuk setiap apa yang kita lakukan, mencari alasan untuk setiap apa yang kita makan jika nanti ditanya oleh Allah. Kita misalnya beli handphone baru. Jika seandainya kita butuh handphone baru, pikirkan lagi, nanti jika Allah tanya handphone baru ini, kira-kira apa jawaban kita? Kita harus sudah mempersiapkan jawaban. Jika kita selalu mempersiapkan diri dengan jawaban apa yang akan kita jawab kepada Allah, maka kita jadi orang yang punya wa'yun, punya awareness, punya kesadaran dan perhatian besar. Dan kita bisa menjadikan semua tindakan kita menjadi karena Allah jika diawali dengan bismillah. Maka syaratnya kita awali dengan bismillah dan pekerjaan itu mubah. Maka jangan dijadikan juga alasan bismillah untuk menghalalkan yang haram. Salah juga. Kita mencuri barang orang lain baca bismillah juga salah. Kita mukul orang lain bismillah dulu, enggak, salah juga. Maka kita makan, kita baca bismillah, jadi ibadah. Kita tidur baca doa, jadi ibadah. Kita mohon maaf buang hajat ke kamar mandi, jadi ibadah. Ketika kita baca doa masuk kamar mandi, lakukan adabnya dengan baik, jadi ibadah. Maka hal ini yang perlu kita mulai biasakan. Dan ini tidak akan terjadi jika orang-orang yang tidak khusyuk hatinya. Orang yang khusyuk hatinya selalu hidup. Orang yang tidak hidup hatinya susah meninggalkan hal yang sia-sia ini. Apakah hanya sekedar bersenda gurau? Apakah itu dilarang? Tidak. Jika kita niatkan karena Allah, gak ada masalah, tidak jadi lagun. Kita butuh refreshing, bertemu, silaturahim, kita bertanya kabar, memasukkan kebahagiaan, itu ibadah. Idkhalus surur adalah ibadah. Maka juga jangan dianggap Islam ini terlalu kaku, tidak. Tapi bagaimana menjadikan segala sesuatu karena Allah, itu akan keluar dari kategori lagun. Maka jika hanya sifatnya kesia-siaan, itu semuanya masuk kategori lagun, terserah. Dan bahkan marah kita pun bisa jadi ibadah. Harus didasarkan kita layak nggak marah karena Allah. Kita kemudian membantu orang lain, apakah kita membantu karena Allah atau tidak? Kita berteman, kita ikut arisan, kita pergi berenang, kita pergi belanja, apakah karena Allah atau tidak? Semua alasan tadi, semua pekerjaan tadi, jika mampu kita siapkan alasan karena Allah, maka insya Allah bukan menjadi lagun. Tapi jika segala sesuatu hanya untuk menjadikan hal yang sia-sia, maka itu menjadi lagun. Maka walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang terhadap segala kesia-siaan yang tidak ada Allah di sana, tidak terlibatkan urusan Allah di sana, maka mereka berpaling. Apalagi ibu yang Allah muliakan, jika itu sudah berbau kemaksiatan. Kalau sudah maksiat, maka bukan masalah muridun lagi, harus segera tinggalkan. Orang sudah mulai ngegosip, orang sudah mulai bergunjing, kita harus segera pergi. Jika kita tidak menghentikan, kita yang pergi. Pembahasan sudah mulai tidak bagus, kita harus segera pergi. Ataupun kemudian di sana ada sebuah pesta dan sebagainya, kewajiban kita datang ke sana adalah memenuhi kewajiban karena ada undangan. Setelah selesai, di sana agenda tidak banyak yang bisa kita bantu, segera pergi. Jika seandainya di sana ada hal-hal yang mungkin tidak Allah izinkan. Maka di sini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mu'ridun mereka berpaling. Berpaling itu apa? Segera memindahkan wajahnya. Jadi juga bukan berarti jangan dipahami kita berpaling dan kita tetap duduk di sana, tidak. Harus segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, ini ibu yang Allah muliakan, lizakati fa'ilun, orang-orang beriman ini itu pada harta yang bersih. Maka jangan bercerita jika kita bercerita bahwasanya pengen mendapatkan keberuntungan dari Allah, mendapatkan kesuksesan yang besar dari Allah, mendapatkan surga yang besar dari Allah, jika pada harta kita masih ada yang haramnya. Kita masih terlibat dengan
bank konvensional, masih bercampur banyak harta-harta kita dengan hal yang riba, masih ada hal-hal transaksi dan sebagainya, maka ini sudah jauh. Maka berhenti dulu dari sana, baru kemudian li zakati fa'ilun, ini khusus pada harta yang bersih. Maka tahapan untuk bisa masuk pada kategori ini lagi-lagi kita khusyuk kepada Allah. Ketika kita khusyuk, yakin dengan Allah, ada keimanan yang kokoh, kita nggak peduli, siap segera membuang ataupun meninggalkan semua transaksi riba dan haram ini. Dan ibu-ibu yang Allah muliakan, transaksi riba di sekitar kita sekarang masih banyak ya, dan masih banyak yang tidak siap untuk lepas dan tidak yakin kepada Allah. Oh, masih susah dan sebagainya, nggak ada masalah. Apakah harus dengan menjual rumahnya dan sebagainya? Itu salah satu konsekuensi. Karena riba dosanya juga sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal yang haram juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat banyak sekali transaksi jika kita beberkan di masyarakat kita itu yang masih terkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Untuk masuk pada kategori li zakati fa'ilun, ini orang-orang yang memang harta mereka sudah bersih dari riba, baru mereka tunaikan kewajiban mereka pada harta yang bersih ini. Tahapan pertama bagaimana? Bersihkan dulu dari harta yang haram. Maka jika kita bercita pengen surga Firdaus, masih jauh ibu-ibu yang Allah muliakan. Jika kita masih terlilit hutang dengan bank konvensional, kita masih melakukan berbagai praktik riba, asal ada orang berhutang harus ditambah, dengan berbagai macam jenis pegadaian yang sering terjadi di masyarakat kita. Menggadaikan tanahnya orang menggadaikan tanah ke kita, kemudian tanah ini kita kelola, orang itu hutangnya tetap harus dibayar. Ini sebuah hal yang riba juga sering terjadi. Maka banyak sekali hal-hal riba yang haram di sekitar kita. Jika kita berbicara li zakati fa'ilun, ini adalah yang terhadap harta yang bersih. Maka bagaimana kita ada kewajiban pada harta-harta yang bersih kita untuk kita tunaikan. Maka orang yang bisa menunaikan kewajiban dia membersihkan hartanya, maka insya Allah masuk pada kategori tadi, qad aflaha man zakkaha ataupun man tazakka, juga masuk pada kategori ini. Maka zakat mungkin sudah pernah kita bahas ya. Zakat ada berbagai macam. Ada zakat yang kewajiban kita semua jika seandainya terpenuhi adalah kewajiban yang semua kita wajib, itu zakat fitrah. Kalau seandainya telah berlalu dari bulan Ramadan. Ada zakat mal. Zakat mal, ibu-ibu yang Allah muliakan, jika kita punya harta tabungan deposit disimpan dengan nilai 85 gram emas, dan ini sudah selama setahun baru kita keluarkan. Ada zakat perdagangan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, jika kita mulai berdagang setahun ke depan ternyata nilainya sampai 85 gram emas, antara modal dan aset dan keuntungan itu dikeluarkan 2,5%. Zakat profesi, yang punya gaji di atas 6,5 juta, jadi seharga 650 kg beras ya, ataupun sekarang ditakar dengan 6,5 juta. Yang punya gaji 6,5 juta per bulan minimal, itu keluar zakat profesi. Ada zakat pertanian, yang punya kontrakan, yang punya aset-aset yang lainnya yang masuk pada kategori zakat, maka itu wajib dizakatkan. Li zakati fa'ilun. Maka orang-orang yang mudah untuk berzakat, maka dia juga akan Allah hilangkan, kikis kekikiran, rasa kikir, rasa pelit dari dalam jiwanya. Maka ini, karena itu orang yang tidak mau membayar zakat sudah tidak akan bisa mendapatkan surga sama sekali, dan dia bahkan bisa dihukum sebagai orang-orang yang murtad. Baru sifat selanjutnya, ibu yang Allah muliakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, ini berat. Yang berat itu bagi ibu-ibu nih, maksudnya adalah berat bagi anak-anak kita. Orang-orang yang khusyuk salatnya, Allah Subhanahu wa taala ini ya. Jadi pangkal awal itu masalah salat nih. Orang yang khusyuk salatnya akan mudah untuk meninggalkan hal yang sia-sia karena hati dia hidup. Ketika orang sudah membicarakan keburukan orang lain, ada hal-hal yang tidak penting, dia akan tinggalkan. Itu sifat orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka hatinya juga khusyuk, fokus dan takut kepada Allah. Maka juga untuk membayarkan zakat, ini gak semua orang yang bayar zakat, hanya orang yang punya uang. Kalau enggak juga tidak. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ibu yang Allah muliakan, sekarang tantangan berat bagi kita. Dengan kondisi pandemi ini, dengan sekolah daring seperti sekarang ini, banyak anak-anak kita yang tidak pernah menonton film porno, sekarang nonton film porno. Gara-gara ini. Ibu yang Allah muliakan, kalau anak-anak kita ada yang tahu namanya VPN, udah itu pasti nonton film porno itu.
VPN ini adalah sebuah saluran jaringan yang bisa di-download dan kemudian di Indonesia ada internet positif namanya, bisa diblokir. Untuk mengakses situs-situs yang diblok ini mereka butuh aplikasi tambahan namanya VPN, Virtual Private Network. Jaringan privasi ya, yang virtual. Karena itu saya berapa kali kaget ya datang ke SD. Download VPN lah. Ini bocah VPN tahu dari mana nih? Ini anak SD nih, tahu VPN. VPN ini butuh sesuatu untuk aplikasi tambahan dan dia bisa mengakses, dia menggunakan server biasanya dari Amerika, dari Australia, daerah-daerah yang membolehkan akses video porno ini. Maka ibu yang Allah muliakan, dengan kondisi sekarang ini kita harus mulai aware. Maka li furujihim hafizun, salah satu langkah agar untuk terhadap kemaluan ini mereka menjaga, pertama adalah menjaga kualitas salat anak-anak kita. Khashi'un, jaga tepat waktu. Maka karena itu inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat bisa mencegah, di sini mencegah, menghalangi dari keji. Fahsya sering saya sampaikan itu dari pusat ke bawah ya. Pusat ke bawah itu fahsya, kekejian. Mungkar itu tangan ke atas, orang nonjok, muduh, menyiksa, itu kemungkaran. Yang bisa kita cegah itu kemungkaran. Fahsya susah karena seringnya tersembunyi. Man ra'a minkum mungkaran, itu perintah Allah. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia cegah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika tidak mampu dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dengan hatinya. Tapi fahsya jarang. Alhamdulillah sekarang belum ada yang berani ya. Orang berzina nggak mungkin di muka umum, ibu yang Allah muliakan. Orang nonton film porno nggak mungkin di tempat umum. Orang kemudian ciuman di sini nggak ada yang berani ciuman ya. Maka biasanya di tempat tertutup, karena itu susah kita mencegahnya. Nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita, dan bahkan jika kita menuduh orang berzina, kita nggak punya bukti, kita yang salah. Ataupun hanya kita sendiri yang melihat, ada video, nggak bisa. Maka li furujihim hafizun, langkah awal adalah diantaranya menjaga kualitas salat anak-anak kita. Ini sebuah fenomena yang sangat menakutkan sekarang ini. Dengan adanya pandemi sekarang ini, ada positif dan negatifnya. Negatifnya pada anak-anak kita tadi. Mereka sudah butuh untuk beli HP dan sebagainya, ada kuota, dan kemudian bikin tugas di kamar. Tugas selesai, HP masih ada, bingung mau ngapain. Udah, coba cari bermacam-macam. Maka ibu yang Allah muliakan, sekarang tidak susah. Akses situs porno itu tidak susah. Maka juga perlu kita, ibu-ibu yang Allah muliakan, juga perlu untuk ngeh. Kita, insya Allah saya yakin kita lebih paham dengan masalah itu. Perlu ngeh bagaimana cara mengakses situs porno, bagaimana kita mengetahui dari mana langkah-langkahnya, perlu tahu. Maka bisa kita tanya anak-anak kita. Maka jika contoh VPN dan sebagainya, sekarang ibu yang Allah muliakan, saya bisa aja ditanya ke anak-anak nih. Dan jika mereka jujur, itu bisa dikatakan 90% anak-anak kita yang sudah mulai balik ataupun anak SMP, itu jika ditanya sudah pernah masturbasi, sebagian besar mengatakan sudah. Mereka tahu dari mana. Maka li furujihim hafizun, untuk masuk kategori orang-orang beriman ini, mereka menghalangi diri mereka dari berzina dengan orang lain dan berzina dengan tangannya. Berzina dengan tangan, ya tadi bahasanya. Maka di antara langkah lain untuk menjaga li furujihim hafizun, Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ibu yang Allah muliakan, di antara hal yang harus menjadi perhatian juga adalah bagaimana kita berusaha menjaga anak-anak kita ini untuk bisa ghaddul basar. Ghaddul basar ini bukan menundukkan pandangan, ini salah ya. Ghaddul basar itu menahan, menjaga pandangan. Kalau menundukkan, ya dia menunduk, HP-nya di bawah. Karena ghadd itu artinya menahan, bukan menundukkan, walaupun sering itu menundukkan. Nah ibu-ibu nih perlu menemani jika kita punya anak laki-laki. Karena laki-laki potensi untuk tidak ghaddul basar itu lebih besar dibanding perempuan. Maka kalau punya anak laki-laki sudah mulai lirik kiri kanan, itu tarik telinganya, tarik kepalanya, tundukkan. Begitu Rasulullah mendidik Anas bin Malik. Ada sahabat Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, banyak sahabat-sahabat yang kecil itu jadi pelayan Rasulullah karena pengen mengambil berkah dengan Rasulullah, ikut dengan Rasulullah. Kemudian ada lampak perempuan, dia lihat, lirik, ditarik lagi kepala sama Rasulullah, lirik, tarik lagi, lirik, tarik lagi. Maka jangan sekedar memberikan HP, ibu-ibu yang Allah muliakan,
Maka juga kita perlu selektif. Ada sekarang gadget yang bisa kita kontrol, tahu akses. Minimal ibu-ibu yang Allah muliakan. Terkadang ini kita orang tua dianggap bodoh sama anak nih, nggak tahu. Buka browser, buka ataupun apapun itu yang jika kita memberikan akses handphone kepada anak-anak kita, terkadang anak-anak ini juga tidak teliti. Coba dibuka historinya, lihat sejarah. Itu bisa dicek apa yang dibuka. Minimal seperti itu. Kita tahu, li furujihim hafizun. Maka walladzina hum li furujihim hafizun. Ini juga kategori orang-orang beriman. Maka salah satu langkah awal dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga pandangan dan khusyuk dalam salat. Maka bukan berarti orang yang hafal Quran bisa berzina, bisa. Karena Quran bukan menghalangi mereka dari berzina, tidak. Yang menghalangi dari berzina apa? Salat. Jadi jangan heran, ada orang penghafal Quran, ada ini, oh dia kemudian berzina, selingkuh. Iya, Quran mereka karena tidak diiringi dengan khusyuknya salat, itu tidak berpengaruh. Maka hal yang pertama, tahapan yang paling berat, karena itu dibuka dengan salat dan ditutup dengan salat. Maka salat menjadi hal yang paling krusial. Hal yang di tengah-tengah ini menjadi mudah jika orang-orang ini dengan salatnya memberikan perhatian besar. Kita bisa melihat orang-orang ini bisa menjadikan barometer salatnya sehari-hari. Bisa, kita bikin janji. Kita bisa ketemu nggak? Kemudian jika dikatakan, oke, nanti kita ketemu setelah asar ya, maka orang ini termasuk orang yang rajin salat nih. Ataupun nanti ketemu setelah zuhur, ataupun mungkin, maka dia menjadikan barometer ataupun salah satu alat untuk mengatur waktu mereka adalah salat. Ini yang pertama. Di antara cara menjaga kemaluan, pertama adalah salat, yang kedua ghaddul basar. Juga ibu-ibu yang Allah muliakan, zina ini ataupun li furujihim hafizun ini itu berat ya. Hafiz itu betul-betul menjaga. Maka di antara cara lainnya juga adalah ajarkan anak-anak kita untuk banyak berpuasa. Maka jangan biarkan, walaupun dengan kondisi pandemi sekarang ini, jangan biarkan mereka hanya olahraga jari. Suruh mereka olahraga dengan banyak agar energi mereka tersalurkan, dan kemudian juga bagaimana mereka juga mulai diajak berpuasa untuk bagaimana menekan syahwat mereka. Karena ibu yang Allah muliakan, sekarang ini wallahu alam ya, dengan jenis makanan yang ada, bisa kita cross check, itu untuk umur balik itu lebih cepat dari sebanding sebelum-sebelumnya. Ketika Imam Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan umur balik itu 15 tahun. Sekarang bocah 10 tahun, 12 tahun, mohon maaf, mereka melakukan hubungan badan dengan tangan, itu sudah keluar mani, berarti mereka sudah balik. Paham? Maka ibu yang Allah muliakan, ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri sah mereka ataupun hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin. Maka hal itu tidak dicela, hal itu tidak salah. Nah, ibu yang Allah muliakan, ada sebuah perspektif yang sering, mohon maaf, beredar di kalangan para ibu-ibu nih. Dan ini kurang tepat. Bahwasanya Rasulullah poligami, Rasulullah menikah itu bukan dengan syahwat, itu salah sekali. Rasulullah diberikan syahwat sama Allah. Manusia, bentuk agama Islam ini sesuai dengan naluri manusia, Allah berikan syahwat. Para ustadz boleh menikah. Yang tidak sesuai dengan logika dan syahwat itu adalah misalnya Kristen sebagainya, jadi pendeta, habis itu tidak boleh menikah. Ini salah. Naluri manusia Allah berikan syahwat. Para rasul, bahkan para rasul itu dalam hadis, kekuatan dia 100 kali kekuatan laki-laki. Mampu, dengan artian Allah berikan kekuatan. Masalah seksual mereka itu besar. Maka jika mengatakan Rasulullah hanya menikahi para janda ataupun tanpa ada syahwat, itu salah. Jangan kita anggap Rasulullah ini, kita mengkutuskan menganggap mereka seperti rahib, juga tidak. Rasulullah juga manusia. Karena itu, ibu yang Allah muliakan, jika seandainya terjadi misalnya dalam masalah poligami, saya termasuk orang yang tidak menganjurkan poligami, tapi kita tidak boleh mengharamkan poligami. Karena banyak riset yang saya lakukan dalam masalah keluarga, di antara tujuan keluarga itu adalah bukan masalah ridho istri atau tidak, tapi tujuan dari pernikahan itu adalah anak. Karena itu di antara 5 hal yang dijaga oleh Islam dengan baik, pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat harta, yang keempat itu an-nasal, keturunan.
Jadi keturunan itu memang tujuan untuk menikah. Maka jika seandainya anak-anak ini rusak gara-gara poligami, poligami bisa jadi haram. Tapi jika seandainya keluarga ini tidak ada masalah dengan mereka poligami dan sebagainya, biarkan. Allah mencarikan poligami itu bukan menambah istri, ibu yang Allah muliakan. Itu mengurangi yang terjadi di zaman Arab sebelumnya. Orang-orang Arab itu istrinya sampai 13 sebelum itu. Karena itu ketika mereka masuk Islam, disuruh sama Rasulullah ceraikan sisanya. Maka tetap, jika toh kita tidak setuju ataupun dalam artian tidak ingin dimadu, itu cerita lain. Tapi jangan mengharamkan hal ini dan jangan cela orang yang melakukan hal tersebut. Ini bentuk adilnya kita dalam beramal, adilnya kita dalam melihat permasalahan. Walaupun kita tidak suka, bukan berarti harus diharamkan. Banyak sekali ya hal-hal yang mungkin tidak kita suka, tapi bukan berarti harus diharamkan. Karena dia bisa jadi solusi buat orang lain, menjadi solusi juga dalam banyak permasalahan. Tapi tetap dalam banyak rentetan ayat dan hadis, saya lebih mengambil pendapat poligami itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Nah di sini illa ala azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Maka juga di sini Allah mengatakan bahwasanya setiap manusia punya syahwat dan nafsu. Yang jika syahwat dan nafsu itu disalurkan kepada tempat yang baik, dia dapat pahala. Nah sekarang gara-gara permasalahan tadi, orang-orang jika ditanya, kamu lebih baik mana, poligami atau selingkuh? Selingkuh. Ini merusak tatanan masyarakat. Lebih baik mana, terang-terangan atau main belakang? Main belakang. Lebih baik mana, jajan dan sebagainya, selalu. Dan itu dibikin. Dan ibu-ibu yang Allah muliakan, hati-hati. Sekarang anak-anak kita terlalu banyak nonton YouTube, terlalu banyak lihat podcast. Betapa banyak influencer sekarang, bagaimana mereka menyampaikan ataupun mendemonstrasikan dalam artian ya yang terjadi juga ya, yang di wawancara kebangsaan di KPK dan sebagainya, pertanyaannya sama. Ini yang sekarang mindset dibentuk, bahwasanya mereka boleh bergaul dengan siapa saja, berhubungan intim dengan siapa saja, asalkan bertanggung jawab, terserah menikah ataupun tidak. Sekarang ibu yang Allah muliakan, para artis berani sekarang menyampaikan, kita nikah nih sudah by accident dan saya bertanggung jawab. Mereka dilihat seolah seperti seorang hero, pahlawan, bertanggung jawab. Bukan, mereka adalah contoh yang sangat buruk. Mereka menghinakan diri mereka sendiri. Maka illa ala azwajihim, jika mereka tunaikan kepada yang benar, mereka dapat pahala. Au ma malakat aimanuhum. Nah ibu-ibu yang Allah muliakan, hamba sahaya itu statusnya memang benda. Maka dalam artian karena sekarang tidak ada lagi dan dulu ada, maka syariat ini juga tidak hilang. Jika ada hamba sahaya yang dibeli, maka jika digauli, maka dalam artian itu diperbolehkan. Di sini ada hikmah besar sebenarnya. Bukan gara-gara syahwat laki-laki terlalu besar, tidak. Ini hikmah besar bagaimana Allah memudahkan orang-orang ini untuk memerdekakan hamba sahaya ini. Karena Islam datang menghilangkan perbudakan. Ketika mereka gauli, dia merdeka, dia gauli budaknya, hamba sahayanya, maka dia punya anak. Anak ini otomatis merdeka. Ketika anak ini merdeka, dia akan minta ke ayahnya biasanya untuk memerdekakan ibunya, dan ini yang sering terjadi. Maka syariat boleh menggauli hamba sahaya tujuannya untuk memerdekakan hamba sahaya ini. Karena itu banyak dalam Islam, kafarat-kafarat itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Dan sekarang tidak ada lagi hamba sahaya dalam Islam. Fa innahum ghairu malumin. Maka jangan, ibu-ibu yang Allah muliakan, jika kita mencela orang yang poligami, orang yang mencela orang kemudian menunaikan syahwatnya pada pasangannya, walaupun libidonya tinggi, jangan dicela. Itu sebuah ibadah. Karena mereka menyalurkan kepada tempat yang seharusnya. Baru kemudian faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ini bahasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang melampaui batas. Karena itu dikatakan wara'a dzalik, di belakang itu, karena sering main belakang. Faulaika humul adun, itulah yang melampaui batas. Allah tidak mengatakan siapa yang berzina, siapa yang selingkuh. Ini bahasa halus dari Allah. Maka perzinaan, perselingkuhan, sebagainya sangat merusak tatanan masyarakat. Maka di sini ibu yang Allah muliakan, bagaimana jika toh, nah di sini bentuk kewajiban kita di antara tugas berat yang ibu-ibu sekarang ini pada anak laki-laki. Saya banyak sekali sekarang menemukan anak-anak itu sudah pada balik, sudah masa kuliah, itu masih, mohon maaf ya bahasanya, masih minta disokong sama ayah dan ibunya. Ini hati-hati. Di antara dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian cemas meninggalkan generasi yang lemah.
Ibu yang Allah muliakan, kita punya anak laki-laki, itu didik dengan skill. Bukan hanya sekedar mereka belajar, tidak. Didik skill yang matang, sehingga ketika mereka balik, mereka bisa hidup dengan kokoh. Karena apa? Jika dengan kondisi sekarang ini, kalaupun toh mereka sudah mulai mandiri, dan tiba-tiba mereka harus menikah, kita juga tidak cemas secara logika kita. Banyak sekarang orang tua yang tidak siap mengizinkan anak mereka menikah, ya karena memang kesalahan kita tidak berikan skill yang mapan kepada mereka. Sehingga apa? Mereka berzina, mereka melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Ibu Allah muliakan, dosa jauh-jauh. Kota Solo ini aja, kalau kita berbicara tentang Solo undercover, ini bahaya Ibu Allah muliakan. Bisa kita cross check berapa dari anak SMA ini, kalau berani tanya berapa dari kalian yang masih perawan, berapa kalian yang sudah hilang keperjakaannya. Pasti ada kasus. Jika kita berbicara lebih dalam, kita ngisi pesantren, kilat dan sebagainya, hal ini bukan hal yang mulai tabu lagi di kalangan mereka. Apalagi akses video porno, akses dan sebagainya, yang semua itu, dan kemudian tidak diizinkan menikah dan sebagainya, karena memang alasan mereka belum layak secara finansial, belum bisa menjadi pemimpin. Maka dengan kondisi sekarang ini, mulai siapkan skill kepada anak-anak kita. Jadikan laki-laki ini bertanggung jawab. Maka libatkan, ibu-ibu nih sering nih terjadi nih. Karena nggak siap nih, ntar dibantu pekerjaan malah bukan jadi selesai ya, makin jadi amburadul nih. Gak ada masalah, gabungkan, libatkan mereka sehingga mereka punya tanggung jawab. Maka faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Baru walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Lihat bahasanya ra'un. Orang-orang yang terhadap amanah yang diberikan kepada mereka, ahdihim janji dan komitmen mereka, ra'un. Mereka rawat, mereka jaga, mereka perhatikan. Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang suka serampangan dengan janji, mereka bukan orang-orang beriman. Jika kita janji jam 1, jika memang bisa, bisa. Jika tidak, maka katakan tidak. Maka jangan gunakan insya Allah sebagai alibi untuk kita membatalkan janji kita. Insya Allah ini kita sampaikan jika potensi kemungkinan itu 80%. Kalau memang 50%, katakan kayaknya nggak bisa, nggak usah katakan insya Allah. Insya Allah kalau bisa, enggak. Katakan memang jika kita besok kosong nih, kita besok janji ba'da zuhur ataupun jam 2 ketemu di sini. Kita memang kosong, ada agenda, insya Allah besok bisa. Baru. Tapi kalau memang kita tidak bisa sama sekali, katakan nggak bisa. Jangan katakan insya Allah, karena kita nggak berani mengatakan tidak. Kita gunakan insya Allah menjadi alibi untuk tidak melakukan hal itu. Dan ini sifat orang-orang munafik. Mudah berjanji dan mudah mengingkari. Maka di sini, nah orang-orang ini lagi-lagi juga tadi nih, orang yang bisa komitmen dengan janji adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan menjaga kualitas sholatnya. Orang yang bisa tepat waktu untuk sholat, maka dia bisa tepat waktu untuk memenuhi janji. Maka jangan bercerita bisa tepat waktu jika seandainya dengan sholatnya saja tidak komitmen. Maka walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ra'un itu betul-betul dijaga. Apakah dia tulis, dia ingat? Maka orang-orang amanah itu lebih baik diberikan pada orang-orang yang sibuk, karena mereka biasa mengontrol waktunya, biasa mengontrol agendanya, sehingga bisa mereka tepati. Baru kemudian ditutup lagi sama Allah, walladzina hum 'ala salawatihim. Nah, ini lihat, bukan salatihim. Tadi kalau khasyik pada satu salatnya. Kalau salawatihim yuhafizun. Mereka betul-betul jaga. Mereka rawat. Mereka tunggu dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain. Ini kita perlu mulai menjadi kebiasaan. Ibu-ibu yang Allah muliakan. Di antara sebuah, wallahu alam di sini apakah pernah melakukan atau belum? Di antara sebuah ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga dan juga hilangkan kemunafikan dari dirinya adalah orang yang bisa melaksanakan, kalau kita mungkin dulu pergi haji dan umrah yang pernah pergi, itu adalah salat arba'in di Masjid Nabawi. Hadis ini ada mengatakan dhaif, tapi kemudian tidak dipermasalahkan. Tapi hadis yang lebih sahih adalah orang yang sholat 40 bukan kali, 40 hari di masjid berjamaah, tidak ketinggalan dengan imam, maka akan Allah cabut kemunafikan dari dirinya. Maka jika kita pengen menjaga sholat kita, jika kita mampu melewati 40 hari ini, selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya apa? Imam ketika mengatakan Allahu Akbar, kita sudah standby. Bukan mendapatkan rakaat pertama, tidak. Kita standby ketika imam membaca Allahu Akbar. Maka jika kita mampu, karena itu beberapa orang-orang yang bahasa kita orang suluk ya, orang-orang sufi,
itu sengaja 40 hari untuk mengambil potensi pahala ini. Maka jika kita mampu, bisa kita lakukan, bagus sekali. Masuk pada kategori salatihim yuhafizun, 40 hari, dan itu hadisnya sahih. Betul-betul dijaga. Maka kita, karena itu orang yang untuk menjaga ini, maka dia cek nih, oh 10 lagi nih azan, 10 menit lagi qomat sebagainya. Maka mereka segera agar bisa dapat takbiratul ihram bersama imam, terserah di masjid mana saja, tapi memang di masjid dan berjamaah. Bisa. Kalau di Masjid Agung di atas nggak dipakai kan? Salat sunat, salat Jumat bagi wanita sunnah. Iya, salat sunat, salat Jumat bagi wanita itu sunnah. Ketika dia salat Jumat, maka kewajiban zuhurnya gugur. Tapi salat sunat, salat Jumat bagi laki-laki wajib. Maka jika kita pengen mengambil potensi ini, saya melihat di Masjid Agung nggak ada masalah. Bisa ibu-ibu salat di atas, ataupun tetap dibanding duduk-duduk di luar ya. Banyak saya lihat nih orang salat, maka yang ibu-ibu nunggu di luar. Nggak ada masalah, kita kan mendengarkan khutbah nih. Maka ketika imam salat, udah kita tinggal salat 2 rakaat selesai. Selesai sebenarnya. Bentar Bu, satu-satu. Hah? Ya, berarti hari Jumat khususnya tadi. Tetap kita, jika seandainya ada masjid yang memungkinkan perempuan bisa ikut sholat, menurut saya Masjid Agung nggak, sholat belakang ini nggak sampai diisi kan. Kalau sholat Jumat itu sini aja paling, nggak sampai penuh ke belakang tuh. Kalaupun toh atau di atas, bisa dilakukan. Nggak ada itu ya nggak dapat lah. Karena kategorinya 40 hari berturut-turut. Memang sudah takbiratul ihram, kita masih ada tengah susah lah gitu. Apalagi kalau imamnya cepat gitu ya, nggak mau memutuskan sama itu langsung maju ke depan, kemudian langsung kita ini masih ngatur susah gimana? Ya, memang pada dasarnya kita sudah kondisi muhayya, memang kita sudah posisi siap untuk sholat. Jadi karena itu ketika iqamah kita sudah mengambil posisi, meluruskan dan merapatkan saf. Ketika imam Allahu Akbar, kita setelah itu Allahu Akbar juga. Jika masih ada kesibukan, wallahu alam, apakah masuk atau tidak, tapi pada dasarnya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kita sudah muhayya. Kita sudah muhayya itu apa? Sudah siap pada posisi untuk sholat. Jika kita masih ngatur-ngatur, berarti belum siap pada posisi sholat sebenarnya. Nah itu. Ya, dalam artian jika ada masa haid 40 hari, wallahu alam, yang dalil ini belum saya temukan ya. Berkaitan perempuan bagaimana solusinya. Tapi kalau di Masjidil Haram memang pada waktu itu dianjurkan menggunakan menggunakan obat. Tapi dalam ala kulli hal, jikapun itu memang kadar ini, maka kita ijtihad baru bisa diambil. Maka dalam artian dipotong dengan masa haid tadi, langsung setelah itu kita lanjutkan berturut-turut. Bisa saja dengan dalil yang seperti itu. Karena dalam artian ketidakmampuan kita itu bukan karena dari kita, dari syar'i, maka bisa kita lanjutkan di antara solusi tadi. Baik, ibu-ibu yang Allah muliakan. Nah, maka itu orang-orang yang beberapa sifat tadi, pertama khusyuk dalam salatnya, kemudian dari hal yang sia-sia mereka menjauhi yang sia-sia ini akan lebih mudah jika memang kita khusyuk dalam salat. Yang membayar zakat ini adalah orang-orang yang memang tidak terkontaminasi hartanya dari harta-harta yang haram. Maka jika masih ada hutang, ada riba yang harus kita bayar, ataupun uang kita masih banyak di bank konvensional, belum kita pindahkan dan sebagainya, maka tidak bisa masuk pada kategori ini. Kemudian menjaga kemaluannya, 4. Kemudian yang kelima, tidak selingkuh. Yang keenam, menjaga amanah yang diberikan kepada dia dan janji. Kemudian yang ketujuh ditutupi lagi dengan salatihim yuhafizun, mereka komitmen konsisten menjaga waktu-waktu salatnya. Maka ulaika humul warithun, adalah orang-orang yang diwariskan surga ataupun mendapatkan surga Firdaus
hum fiha khalidun. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, surga itu ada 100 tingkatan lebih ya. Dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Jika kita pengen masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, ada dengan dua cara. Minta doa kepada Allah, ya Allah masukkan kami ke surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, atau yang kedua minta kepada Allah langsung, ya Allah masukkan kami ke dalam surga Firdaus al-a'la yang paling tinggi. Allah lebih shawab. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Kami di koperasi ini yang masalah pertama koperasi dulu kan sudah berusaha menerapkan yang namanya sistem syariah, tapi syariahnya kayaknya belum penuh juga nih, karena dalam pembukuan itu masih ada, kita nggak membedakan ini apakah jasa dari mudarabah, jasa dari ini masih belum dibedakan. Apakah itu masih dikatakan riba juga? Yang pertama, yang kedua, permasalahan di perumahan ini, Ustaz. Misalnya kita beli rumah ya melalui KPR, apa itu namanya. Kemudian kita berhubungan dengan bank seperti itu. Bagaimana konsekuensinya orang yang bekerja misalnya sebagai direktur di lapangan, sebagai manajernya, sebagai yang lainnya, apakah dia masih menerima gaji itu adalah gaji riba atau bagaimana? Oke, baik. Yang pertama, belum adanya kejelasan dalam misalnya masalah koperasi. Memang yang membedakan itu di antara hal adalah, pertama bukan permasalahan akad saja. Pertama, kita pastikan dulu transaksi ini transaksi yang memang tidak haram. Orang sering menganggap, oh ini kan masalah akad saja. Tidak. Akad ini setelah transaksi ini memang dibolehkan atau tidak. Banyak ya, contoh transaksi pada dasarnya haram, tapi kemudian digunakan akad seolah-olah syar'i, ya juga tidak masuk syarat, tidak masuk kategori. Contoh gadai, contoh ya. Ibu yang Allah muliakan, kita berhutang ke seseorang, kita gadaikan motor kita. Udah, motor itu diambil, kemudian motor kita itu dipakai sama mereka, nambah duit sebagainya. Udah, pada dasarnya walaupun kita akadnya sama-sama syariah, tapi jika motor itu dipakai oleh orang yang kita meminjam uang ke dia, itu masuk pada kategori riba. Sama kayak tadi, misalnya kita punya tanah nih, kita gadaikan. Tanah ini diolah oleh orang yang kita pinjam uangnya. Itu riba itu. Karena bertambah. Maka dalam artian, lihat dulu segala bentuk transaksi. Jika transaksinya memang haram pada dasarnya, maka akad cerita selanjutnya. Maka yang pertama adalah bersih dulu dari segala bentuk transaksi yang memang itu haram. Sama masalah zina. Ya akadnya kan sama-sama suka, nggak ada, zina itu sudah haram. Maka itu dulu. Maka jika seandainya transaksi itu sudah jelas, baru sekarang diperjelas ini yang akad dan sebagainya, itu baru dipisahkan satu persatu, jangan dicampur-campur. Maka perlu dipisahkan. Persentase dari keuntungan mudharabah seperti apa, jika ada konsekuensi kerugian seperti apa, kemudian bentuk yang lain dan sebagainya, bagi hasilnya seperti apa, berapa persen dan sebagainya. Nah, itu perlu dipisahkan, diperjelas sehingga hak masing-masing jelas dan tidak menimbulkan konflik. Karena jika bercampur-campur masuk kategori transaksi yang diharamkan, gharar namanya. Ada ketidakjelasan. Ketika ada ketidakjelasan dalam transaksi, maka dia juga diharamkan. Maka ini diantara bentuk transaksi yang diharamkan, ketiga ada ketidakjelasan dalam transaksi. Apalagi akadnya bercampur-campur. Maka perlu diperjelas. Dan ini menurut saya sebaiknya kalau kita bikin koperasi ataupun lembaga syariah, usahakan ada pengawas syariah ataupun memang penasihat syariah yang paham dengan secara aturannya. Jadi bukan hanya sekedar syariah menurut kita, tidak, tapi juga sudah di ACC dianggap ini sudah memenuhi skema syariah. Kemudian yang kedua, masalah KPR ataupun kredit dan sebagainya. Ini ada dua lembaga terpisah ya. Ada bank, yang kemudian ada lembaga yang mengkreditkan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, pada dasarnya kredit tidak diharamkan jika apa? Jika dalam artian tidak ada denda pada keterlambatan dan tidak ada akad double yang sering terjadi di leasing dan sebagainya, kan gini ya. Pertama dia bayar nih, akadnya adalah sewa, ya kan? Sering terjadi gitu tuh. Kalau sampai waktu tertentu tidak mampu dia ambil, udah nggak mampu dia bayar, diambil oleh pihak pengelola karena dianggap seolah-olah mereka mengatakan syariah karena tadi akadnya sewa, yang ini akadnya karena tidak mampu dipenuhi lagi, maka dalam artian nanti bisa diambil. Nah ini dilarang. Kalau jelas akadnya hutang atau akadnya sewa.
Maka tidak bisa sewa kemudian ujung-ujungnya dianggap bercampur-campur, nanti bisa dimiliki atau tidak. Maka kredit dibolehkan jika akadnya hutang dan tidak ada denda pada keterlambatan. Nah, ini diperbolehkan. Cuman hanya saja dari pihak pengkredit ataupun yang memberikan kredit, ya tidak ada keuntungan ataupun ada risiko. Nah, kalau pengen memenuhi risiko dan sebagainya, ya bisa dicari adalah penjamin. Ini diantara bentuk yang syariahnya. Maka dicari penjamin, apakah sertifikat rumahnya dan sebagainya. Ini yang perlu kita pahami. Misalnya harga jual rumahnya 162 juta misalnya kan. Ya. Kemudian kan kita bertransaksi ini beli sama misalnya Ustaz sebagai developernya nih. Saya beli sama Ustaz 162 juta. Kemudian Ustaz kasih lagi ke bank. Ya. Memang saya akan bayar sebanyak 162 juta juga. Jadi 162 juta dibagi 20 tahun bagi 12 berarti 12 kali 2 berarti 240 kali bayar. Berarti segitulah saya harus bayar. Apakah itu termasuk riba juga? Nah, jika developer bekerja sama dengan bank, maka iya. Tapi jika seandainya dalam artian tidak ada kerjasama, ada pihak yang terpisah, kita dengan bank, developer dengan yang lainnya. Tapi jika seandainya dia bekerja sama dengan bank syariah, cerita lain, skemanya beda lagi. Skema bank syariah dengan konvensional skemanya beda sebenarnya. Nah, ini juga dilihat dulu. Nah, kemudian di antara bentuk keterlambatan kita, jika ada denda atau tidak, ini jadi permasalahan baru. Jika ada denda, itu sepakat ulama mengatakan itu riba. Jika tidak ada denda, karena dengan jaminan, apakah kita menggadaikan SK kita, menggadaikan yang lain, jaminan untuk itu maka tidak ada masalah. Jika memang bertransaksi dengan bank syariah. Tapi jika dengan bank konvensional, potensi riba di sana tetap masih ada bercampur uangnya. Maka karena itu jika kita pengen KPR, cuman resikonya biasanya kalau dengan bank syariah biasanya lebih tinggi biayanya. Karena apa? Memang bank syariah baru merangkak, biasanya biaya yang diberikan lebih besar. Itu resikonya. Jadi kita lihat dia kerjasamanya dengan bank apa. Untuk sekarang ini dia menuju yang baik, walaupun mungkin ada beberapa masih syubhat, tapi itu jauh lebih baik. Saya pernah nanya gini ya sama developer kayak gitu. Pak, ini harganya kalau saya beli kontrak gimana? Gitu ya, 162 juta juga. Ini kalau saya saya bayar per bulannya gimana? Tetap saya hitung harganya 162 juta juga katanya kan. Apakah saya termasuk riba ini? Enggak Bu, berarti nanti kan saya berbeda dengan bank gitu ya. Gimana penyelesaiannya? Saya bilang kayak gitu. Saya pikir nggak riba Bu, katanya saya nggak bisa mengatakan itu nggak riba. Pada mana dasar Bapak mengatakan riba? Ya itu tadi, karena uang ini bisa jadi riba mungkin tidak jika tidak ada keterlambatan. Tapi dalam artian kita bertransaksi dengan bank konvensional, ada dosa lagi nih. Karena kita mentasjid, kita mengokohkan ataupun kita mensupport. Sama dengan pertanyaan ibu-ibu yang Allah muliakan, jika kita menggunakan kartu kredit nih, selama kita nggak terlambat kan nggak ada masalah ya. Nggak ada terlambat kita nggak kena denda. Tapi tetap diharamkan oleh para ulama. Karena apa? Kita membantu bank konvensional. Nah di situ titik pengharamannya. Jikapun toh kita tidak terlambat sama sekali. Maka karena itu untuk solusi, jika seandainya kita mampu masuk pada kategori walladzina hum lizakati fa'ilun, kita perlu membersihkan semua transaksi kita dari segala bentuk transaksi yang bercampur-campur antara yang haram dengan yang baik. Dan yang haram ini nggak boleh bercampur walaupun sedikit pun. Maka bisa dilihat developer ini bekerja sama dengan bank mana. Itu salah satu solusinya. Dan ini memang berat loh. Dan masih banyak permasalahan secara di lapangan di masyarakat dalam hal ini masih tercampur-campur. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu, ada 6 menit lagi kamu bertanya. Yang lain dulu jika ada. Oke, tidak salah yang terakhir. Ya, ini saya jadi masalah juga nih, masalah yang kita sampaikan tadi bahwa Rasulullah itu menikahi seorang wanita itu bukan karena nafsunya. Nah, sampai Bukan, saya bukan mengatakan bukan karena nafsunya. Tidak bisa menjadikan nafsu sebagai apa ya? Karena selama ini kan kita dengarin gitu ya, kita dengar di masyarakat kita malah dengan yang lain-lainnya disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu menikahi janda-janda, jadi bukan nafsu yang diutamakan gitu maksudnya ya, yang ditonjolkan itu bukan nafsunya, tapi tujuannya adalah untuk membantu daripada istri-istri dari sahabat-sahabat beliau yang telah meninggal di medan perang gitu ya, sudah dilihat gitu ya. Jadi saya dari itu ada keraguan, ada permasalahan dalam diri saya
bagaimana dengan laki-laki, apa namanya itu, apa dasarnya Ustaz mengatakan bahwa tidak ada nafsu dalam, memang betul bahwa Rasulullah punya nafsu, tapi ketika itu bukan karena nafsu, itu maksudnya apa sih gitu ya? Enggak, saya mungkin meluruskan nih. Memang benar Rasulullah alasan besarnya adalah memang meriayah para janda, menyelamatkan para janda, dan ada hubungan berkaitan dengan masalah diplomatis dan sebagainya. Tapi sering dikatakan Rasulullah menikahi bukan karena nafsu. Ini yang salah. Rasulullah juga ada nafsu. Ada nafsu untuk menikahi ini. Karena itu dalam surah Al-Ahzab, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tankiha zawjan ghairah. Rasulullah memang Allah berikan nafsu yang besar. Dan hal ini sering dijadikan alibi untuk menyalahkan orang-orang yang mungkin poligami, punya libido ataupun syahwat yang tinggi, mengatakan bukan gara-gara nafsu. Ini juga salah. Maka nggak ada masalah mereka pengen menikahi gadis atau sebagainya. Jika seandainya secara syar'i itu salah, benar, maka tidak perlu kita tentang, kecuali mungkin secara sosial mungkin tidak layak. Apakah mereka menikahi anak yang dalam artian secara perspektif masyarakat salah, maka dari perspektif masyarakat adat yang kita salahkan, tapi bukan dari sisi syar'i. Sering dijadikan alasan Rasulullah menikahi para janda, Rasulullah menikahi para ini hanya sebagai itu dan menafikan adanya nafsu. Ini yang salah. Nafsu ada pastinya. Maka tidak bisa kita katakan tidak ada nafsu. Karena dalam hadis Rasulullah diberikan 100 kali kemampuan laki-laki yang lain. Itu yang pertama. Di surah Al-Ahzab ayat berapa nih? Allah juga menjelaskan Rasulullah masih punya keinginan untuk menikah lagi, tapi dilarang sama Allah, tidak diizinkan lagi. Maka tidak bisa kita jadikan selalu alasan, oh Rasulullah menikahi bukan gara-gara nafsu. Nah, itu yang salah. Jika seandainya laki-laki ini ada nafsu dan kemudian dikatakan dia tidak boleh menikahi lagi, ini akan merusak tatanan masyarakat, ibu yang Allah muliakan. Karena syahwat itu, nafsu itu kadang tidak bisa dibendung. Apa yang dia lakukan? Berzina nanti ya. Selingkuh dia nanti. Istrinya ini sakit nih, cuman malu dan sebagainya. Di keluarga tidak diizinkan untuk menikah lagi. Apa yang terjadi? Perzinaan kan? Kita jadikan alasan bukan gara-gara nafsu. Lah dia ada nafsu tapi harus disalurkan. Ini bentar. Surah Al-Ahzab ayat 52. Allah dengan tegas mengharamkan untuk Rasulullah. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Ini lihat. Tidak boleh, tidak halal bagimu wahai Muhammad untuk menikahi wanita yang lain setelah wahyu ini turun. Ataupun engkau mengganti nih. Contoh jatah Rasulullah, kalau kayak laki-laki sekarang ya, bisa 4 nih. Dia pengen ganti bisa, asalkan pokoknya yang dipakai itu cuma 4. Ceraikan ini, nikahi yang lain, boleh. Bisanya nih kalau dia memang pengen seperti itu boleh kan secara syariat. Tapi Allah melarang. Walau a'jabaka husnuhun. Walaupun membuat kamu takjub kecantikan mereka. Maka di sini kita juga berpikir bahwasanya jangan jadikan bahwasanya Islam itu memotong syahwat, tidak. Syahwat itu Allah ciptakan tapi disalurkan dengan cara yang benar. Disalurkan jika kita lapar, cari makanan yang halal. Kita ada syahwat, salurkan, cari. Memang tidak mampu, tahan. Jika tidak mampu, jangan masturbasi, jangan berzina, menikah. Jika tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka, cari wanita budak, hamba sahaya. Faman lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum. Yang lebih ringan, yang lebih murah maharnya. Ketika tidak mampu, ibu-ibu yang Allah muliakan, apa realita jika seandainya kita katakan syahwat bukan alasan untuk menikah? Oh, di Saudi, siapa ibu-ibu yang pernah ke Saudi? Itu saking tingginya mahar, itu angka LGBT tinggi di Saudi. Saya asal pulang dari Masjid Nabawi di atas jam 12, itu saya istikharah tuh. Ada mungkin 10 kali kejadian saya diminta untuk melayani syahwat mereka. Dengan bahkan teman saya dengan berewokan yang besar sebagainya. Karena apa? Pernikahan susah. Dan kemudian dia cerita, istri dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sakit, lumpuh. Di keluarganya tidak diizinkan. Lah ini kan ada syahwat. Salurkan dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau, lebih baik kan dia menikah lagi dibanding membiarkan istrinya diceraikan pada kondisi lumpuh. Maka tidak bisa kita haramkan poligami. Walaupun dia adalah sesuatu yang mubah, tidak disunahkan, tapi jangan diharamkan. Maka karena syahwat tadi Allah memberikan solusi. Maksimal 4. Maka sering dijadikan alasan orang yang tidak siap dengan poligami, oh Rasulullah bukan gara-gara syahwat. Jangan salah juga. Ada syahwat Rasulullah. Di sini dengan jelas walau a'jabaka husnuhun. Di sini kita adil. Maka
Benar kalau bicara ini di depan ibu berat ya. Tapi dalam artian saya meminta kita adil. Kita adil, nggak ada masalah. Kita nggak siap dimadu. Oke, kita minta cerai silakan. Tapi dalam artian jangan menyalahkan orang lain yang jika melakukan hal tersebut. Ini bentuk adilnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya itu kan tadi ada laki-laki boleh nikah 4. Misalnya 4 orang dipakai semuanya atau sampai 4 orang dinikahin. Ya, maksudnya setelah 4 orang nggak boleh lagi. Enggak, 4 dalam sekali satu waktu. Maksudnya kalau tadi kita katakan nikah 4 kemudian diceraikan lagi, boleh nikah lagi, berarti udah 5 tuh boleh. Enggak, dia 4 itu dalam satu waktu, Bu. Statusnya istri semua dalam satu waktu. Kalau dia Dicerain lagi kemudian nikah lagi. boleh. Udah 5 kali ya. Boleh ya? Boleh. Cerain lagi sampai 10 kali boleh ya? Boleh. Enggak, orang yang bahkan sama satu pun enggak usah 4. Ibu jangan bayangkan 4, satu misalnya nih. Banyak orang nih nikah cerai cuma satu. Tapi nikah cerai sampai 20 kali. Apa bedanya? Bu, saya pernah membawa seorang pengacara. Itu istri 15 tapi cuma satu yang dipakai sama dia. Ada konflik cerai. Setahun nikah cerai, termasuk ada istrinya orang Padang. Dan istrinya sekarang itu sempat jadi pengacaranya mantan istri Farhad Abbas. Gimana, Bu? Bukan, yang dibenci Allah itu cerai. Cerai yang dibenci. Nah, itu memang ya salah. Jadi sama, Bu, sebenarnya. Tapi hanya saja di sini kita berbicara ada hal bercerita tentang fikih, ada hal berbicara tentang maslahat. Kalau bicara tentang maslahat, saya termasuk orang yang sangat tidak menganjurkan terjadinya kasus poligami. Tapi di sini kita dalam bentuk adilnya kita, jika ada hal itu terjadi tidak bisa kita haramkan karena mungkin dia menjadi solusi bagi kondisi yang lain. Kayak tadi ya, banyak tuh, Bu, orang-orang yang memang istrinya lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia ceraikan, istrinya ini malah menjadi susah kan? Anak-anaknya tidak ada yang merawat. Atau istrinya meninggal, gimana? Sama juga kan? Nikah meninggal. Lebih dari 4, apa bedanya? Ya sama. Yang tidak boleh itu lebih dari 4 dalam satu waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan insyaallah jika bahas ini tidak selesai. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته